Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah Nur Station, ruang maternitas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Betty. Dok, saya cari di mana-mana kok nggak ketemu ya? Kok di sini? Iya Mbak, ini loh aku lagi lihat tamannya di balkon rawat inap lantai 2 itu. Bagus ya dok ya di sini ya dok ya? Iya Mbak, lihat-lihat burung, lihat-lihat taman di sini. Oh iya. Gimana Mbak Betty, ada apa? Oh iya dok, kita bincang-bincang bentar dok. Oke Mbak Betty, kita di ruangan VVIP kita yuk. Boleh. Ini ruangan apa ya dok kalau bertahu? Ini ruangan VVIP RSNU Mbak. Wah, bagus ya Jadi dok ya. bisa lihat pemandangan Mbak Betty. Oh iya, Bisa langsung lihat. ke pemandangan luar ya dok. Bisa lihat Keren ya dok ya. taman, bisa lihat warung. Bagus. Iya. Oke dok, kita mulai bincang-bincangnya ya dok ya. Oke, kita duduk di sini ya Mbak Betty ya, nanti boleh, ya. boleh. Ayo. Baik dokter, saya sapa dulu Sobat RSNU Tuban dulu ya dok. Iya Mbak Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSNU Tuban. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Kali ini saya sebagai host Betty Lukiati didampingi oleh pakar kita Dr. Lydia Alfi sebagai kainstalasi rawat inap. Iya Mbak Betty. Sehat dokter? Sehat alhamdulillah Mbak Betty. Alhamdulillah. Ya. Gimana kondisi Rumah Sakit NU dokter? Alhamdulillah sejak pandemi ini sudah mulai turun ya untuk COVID-nya, jadi sudah aman kita. Alhamdulillah. Berarti insya Allah aman ya dok ya? Kita ke rumah sakit ya dok? Aman. Ya. Oh ya dokter, ini ada Q&A yang dilakukan oleh admin RSNU Tuban dok, dari minggu yang kemarin. Nah ini ada 6 pertanyaan dok. Oh ya dokter, sebelum memulai pertanyaan dari Sobat RSNU, sebaiknya Sobat RSNU subscribe, like, komen, dan share YouTube kami ya. Jangan lupa. Kita mulai aja langsung ya dok ya. Siap Mbak Betty. Iya. Ini dok, yang pertanyaan dari yang pertama dari Septiana sama Nona Luluki. Ya, ini tanya tentang paket lahiran baik SC maupun normal dokter. Bagaimana? Bisa dijelaskan dokter? Oh gitu ya. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan untuk ibu-ibu hamil yang berencana melahirkan di Rumah Sakit NU. Berapa sih biaya persalinan di Rumah Sakit NU baik normal maupun operasi seksio? Nah, kita ini punya range harga untuk persalinan normal antara 9 juta sampai 12 juta Mbak Betty. Iya. Itu. Terus untuk yang persalinan operasi sesar itu antara 12 sampai 21 juta. Nah, itu tergantung kelasnya Mbak Betty. Jadi seperti itu. Nah, paket itu juga sudah termasuk ada foto bayi atau newborn baby photoshoot yang biasanya mungkin teman-teman ya, yang viral itu foto bayi lucu-lucu pas lahir itu difoto dengan kostum-kostum yang unik gitu. Terus ada juga untuk paket cuci plasenta. Jadi nanti ibu-ibu nggak usah khawatir, pulang dari sini plasentanya sudah bersih, sudah dicuci dari tim kami gitu. Lengkap sekali ya dok ya. Berarti ada dapat photoshoot sama dapat cuci plasenta. Iya. Gitu. Wah. Nanti untuk lebih lanjut kalau mau tahu harga-harganya yang lebih rinci nanti bisa menghubungi di sini ya. Nanti itu bisa ditanyakan keterangan yang jelas untuk harga per kelasnya karena per kelasnya berbeda. Iya. Bagus. Oh ya dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Nabel Label. Bolehkah sambil nunggu pembukaan lengkap pasien nunggu di kamar yang disewa itu? Mungkin pasiennya boleh nunggu di ruang rawat inapnya gitu dok. Gimana dok menurut dokter? Jadi seperti ini, untuk pasien hamil yang sudah pembukaan
1-10 atau 1 lengkap itu kan merupakan kondisi yang emergensi iya, Mbak benar. Betty ya, yang Iya, Dok. gawat, yang perlu observasi yang ketat oleh bidan. Oh iya. Kalau di ruang perawatan, jarak antara ruang perawatan dan bidan itu terlalu jauh. Oh, Makanya untuk menunggu pembukaan 1 lengkap itu disarankan di kamar bersalin. Karena di kamar bersalin itu langsung ada bidan yang memantau terus. Jadi jarak antara bidan sama bed pasiennya itu sangat dekat. Sehingga kalau ada kondisi-kondisi khusus yang membutuhkan penanganan lebih cepat, nah itu bidannya bisa langsung bergerak, action, seperti itu. Jadi langsung terpantau oleh bidannya ya. Betul, gitu. Kalau misalnya ada kegawatan, emergensi buka lengkap, terus mau bayinya lahir, bidannya langsung segera tanggap untuk melaksanakan tindakannya. Nah, ya, Dok ya. betul sekali. Makanya. Terus kalau penunggunya gimana, Dok? Boleh enggak di ruang perawatannya? Nah, boleh kalau untuk penunggunya. Kalau penunggunya misalnya kan kita yang menunggu harus 2 orang ya, Mbak Betty ya. Yang satu mau di bawah nemenin ibunya persalinan, proses persalinan, yang satu mau menaruh barang-barang sekaligus menunggu di ruang perawatan, boleh. Oh, kita iya, perbolehkan. Boleh ya, Dok. Seperti itu. Sambil santai-santai ya, Betul. daripada tegang semua Iya, ya. daripada tegang semua di kamar Iya. bersalin. Benar, Dok. Gitu. Enak ya, Dok, berarti ya dirawat inap di sini ya, Dok ya. Iya, Keluarganya kan bisa nunggu di ruang perawatan gitu ya. Santai-santai nikmati dulu gitu, sambil iya. mendoakan Iya, agar benar. persalinan lancar di kamar bisa. Karena di ruang bersalin pun juga nggak boleh banyak penunggu ya, Dok ya. Kalau di ruang bersalin hanya 1 orang penunggu Mbak Betty yang boleh untuk menunggui proses persalinan si ibu. Iya, iya, Gitu. benar. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini, Dok, dari @anmen93, apakah untuk kamar rawat inap di RSNU bisa dipesan saat pasien masih di rumah? Boleh nggak, Dok, seperti itu? Nah, ini ada beberapa kali memang pertanyaan Mbak Betty seperti ini. Boleh nggak sih pesen kamar di rumah by phone misalnya? Nah, sebenarnya untuk peraturan di rumah sakit itu kapan sih boleh memesan kamar itu saat pasien dibawa ke rumah sakit, Mbak Betty. Jadi pasien dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter jaga, baik dokter umum ataupun dokter spesialis. Nah, nanti dokternya akan memberikan pengantar berupa pengantar rawat inap yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, kemudian diberikan ke admisi. Gitu. Jadi kalau untuk pesan di rumah masih belum bisa karena kita harus memeriksa lebih lanjut pasien ini butuh ruangan apa, karena ada jangan-jangan pasien ini membutuhkan ruangan khusus gitu. Makanya harus ada pemeriksaan awal dari dokter dan surat pengantar dari dokter nanti diserahkan ke bagian admisi. Seperti iya, itu. Iya, kita juga kan nggak tahu ya, Dok, kondisi di IGD ya, Dok ya. Mungkin di situ rame, betul. ada pasien emergensi yang membutuhkan kamar yang lebih dahulu gitu ya, Dok ya. Jadi lebih mendahulukan yang ada di rumah sakit gitu ya, nggak bisa di luar gitu ya. Betul, mendahulukan yang ada di UGD atau di rumah sakit itu sendiri. Iya. Gitu. Baik, ini untuk yang pertanyaan selanjutnya dari @nman93 tadi, itu kan ada 3 pertanyaan ya. Ini yang kedua, untuk persalinan normal rata-rata berapa hari dirawat? Kalau sesar juga berapa hari gitu? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Dok? Iya. Banyak pertanyaan tentang ibu-ibu melahirkan ya, Mbak Betty ya. Iya, ini kayaknya banyak yang tertarik tentang persalinan di rumah sini. sakit NU ini ya, Dok. Nah, untuk kondisi kapan sih boleh pulang untuk pasien dengan persalinan normal dan persalinan operasi sesar itu sebenarnya tergantung dari kondisi pasien itu sendiri gitu. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan bahwa pasien ini berapa hari pulang, pasien ini harus berapa hari pulang gitu. Cuma memang rata Mbak Betty untuk di rumah sakit ini kalau normal itu 1 hari perawatan sudah bisa pulang dan untuk operasi sesar itu 2 hari perawatan sudah bisa pulang, asal si ibu semangat untuk bergerak, semangat untuk latihan duduk, latihan jalan, insya Allah untuk proses penyembuhannya juga lebih cepat ya, Dok gitu. Ya. Iya, pokoknya tergantung dari pasiennya juga ya, Betul. Dok ya. Kalau semangatnya tinggi, mobilitasnya juga sudah
bagus, iya. terus dari pemeriksaan fisik dokternya bagus, baru boleh bisa pulang ya dok Betul ya. sekali, seperti itu. Iya, pokoknya kudu semangat ya dok ya. Harus semangat, biasanya semangat kalau lihat anaknya. Iya, apalagi pengen nenenin gitu ya dok ya. Wah, masa-masa bahagia itu dok. Masa-masa bahagia sekali. Ini dok, pertanyaan selanjutnya dari Nman93 juga tadi dok ya. Yang ketiga, untuk jam kunjung pasien apakah bisa? Karena pandemi sudah lumayan berkurang gitu dok. Karena mungkin sudah pingin gitu dok ya. Mengunjungi keluarga yang sakit Iya. gitu ya Mbak Betty. Iya. Karena meskipun pandemi sudah turun ya, kita kan memang sudah melandai ya COVID-nya. Cuma status pandemi kan masih belum dicabut. Iya. Jadi Rumah Sakit NU masih memberlakukan bahwa jam kunjung masih dihentikan dulu, masih ditutup dulu karena kita juga menghindari penularan, menghindari kerumunan di area rumah sakit. Seperti itu gitu Mbak ya. Betty. Walaupun perawatnya sudah APD sesuai dengan standar ya dok ya. Betul. Cuma kan kita mengurangi berkerumbulan seperti itu. Oh iya dok. Dok, ini kan saya secara pribadi dok mau bertanya ya dok, mungkin sebagian awam yang belum ke rumah sakit NU ya pengen tahu lah RSNU seperti apa ruang perawatannya gitu ya dok ya. Boleh dijelaskan nggak dok untuk tentang rawat inap di RSNU Tuban, ada melayani apa aja gitu dok? Oh gitu. Iya. Jadi begini Mbak Betty, untuk perawatan di Rumah Sakit NU Tuban itu ada beberapa penyakit gitu, beberapa ruang berdasarkan penyakitnya. Yaitu yang pertama adalah ruangan interna, itu untuk penyakit-penyakit, kasus penyakit dalam, penyakit saraf serta penyakit jantung. Kemudian yang kedua ada bedah dan pediatrik, itu khusus untuk pasien bedah, yaitu bedah umum, bedah orto atau bedah tulang serta bedah urologi. Kemudian ada pediatrik, yaitu kasus anak-anak. Yang ketiga itu ada perawatan maternitas, itu khusus untuk ruangan ibu hamil dan ibu-ibu dengan penyakit kandungan yang lain gitu. Kemudian ada ruangan perinatologi, itu khusus untuk bayi-bayi usia 0 sampai 28 hari. Kemudian ada ruangan ICU, itu khusus untuk ruangan mengobservasi pasien-pasien yang kondisinya emergensi, kondisinya gawat, kondisinya kritis gitu. Kemudian ada ruangan yang terbaru, ini ruangan isolasi COVID. Itu ruangan khusus tersendiri yang terpisah dari ruangan yang lain, khusus untuk pasien-pasien COVID, seperti itu. Berarti lengkap ya dok ya? Iya, lengkap, alhamdulillah lengkap. Dan jangan khawatir juga, perawat-perawat kami itu juga sudah memakai alat pelindung diri yang sesuai dengan ruangannya Mbak Betty gitu. Gimana dok? APD-nya seperti apa? Ada pakai masker yang jelas, pakai face shield, pakai gown atau pakai baju jaga seperti itu. Jadi jangan khawatir ke rumah sakit. Serta perawat-perawat kami juga sudah di screening Mbak Betty. 1 bulan sekali kita lakukan screening pada seluruh perawat dan bidan. Insya Allah untuk perawatnya kalau melayani ke pasien berarti aman insya Allah ya dok ya? Aman insya Allah. Jadi juga jangan takut lagi untuk periksa ke rumah sakit. Iya. Jadi buat sobat RSNU kalau ke rumah sakit NU Tuban jangan khawatir deh kalau seandainya ke IGD, waduh kasus saya ini nanti bisa ditangani di RSNU, tidak, jangan khawatir, pokoknya langsung saja ke IGD RSNU Tuban. Nanti untuk pemeriksaan dan lain-lainnya bisa ditempatkan ruang lainnya, itu tergantung dari dokter yang menanganinya gitu ya dok ya. Dan insya Allah juga aman ya dok ya. Aman, walaupun kasus pandemi juga sudah melandai, tapi tetap kita APD-nya masih tetap dipakai ya dok ya. Tetap kita harus tetap waspada. Iya dokter. Baik dokter, ini pertanyaan dari sobat RSNU sudah selesai, sudah habis dok ya. Terima kasih dokter atas partisipasinya. Dokter sudah menjawab Q&A dari sobat-sobat RSNU Tuban.